Selamat siang Pak, ada yang bisa kami bantu? Begini Mbak, saya Nugroho dari Pemerintah Kota Bolo-Bolo. Saya berniat untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS karena akan mendaftar menjadi caleg. Baik Pak, untuk surat pengunduran dirinya apakah di bawah? Boleh saya lihat dulu? Baik Pak, surat pengundurannya sudah saya terima ya. Dan nanti mungkin saya akan sampaikan ke atasan saya. Mungkin dari Bapak ada lagi? Saya kira cukup Mbak, terima kasih. Selamat siang. Siang Pak, silakan. Ya Mas. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu Pak? Jadi begini Mas, saya Adriano SH, advokat dari Partai Bendera, bermaksud untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa karena dari caleg atas nama Pak Nugroho, dari kami tidak tercantum dalam DCT. Gitu Mas, kita merasa dirugikan dengan KPU Bolo-Bolo Mas. Gimana ini? Apakah Bapak sudah membawa dokumen permohonannya? Baik Bapak, ini untuk dokumen tanda terima berkasnya. Baik Pak. Untuk verifikasi dokumen formil dan material akan kami sampaikan pada hari yang sama ya Pak. Baik. Makasih Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Pak. Di sini saya selaku anggota Bawaslu Kota Bolo-Bolo sekaligus juga mediator. Nama saya Zakaria, anggota Bawaslu. Di sebelah saya perkenalkan juga, nama beliau adalah Ibu Silviana, juga sebagai anggota Bawaslu Kota Bolo-Bolo sekaligus juga mediator. Baik, saya beri kesempatan dan saya persilakan kepada pihak pemohon untuk menyampaikan kronologi peristiwa perkaranya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan bahwa pemohon merasa dirugikan atas tindakan KPU Kota Bolo-Bolo. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 15 WIB, pemohon sudah menyampaikan semua berkas ke KPU Kota Bolo-Bolo dan dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Bolo-Bolo. Bahwa terhadap SK pemberhentian saya atas nama Nugroho Laksono yang berstatus sebagai lurah sudah kami kirimkan melalui aplikasi WhatsApp ke KPU Kota Bolo-Bolo melalui anggota KPU Bolo-Bolo Divisi Teknis Penyelenggara. Pokok permohonan pemohon membatalkan dan merevisi kembali berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bolo-Bolo nomor 005/KPU/30/11 Romawi /2023 tentang penetapan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bolo-Bolo pada pemilihan umum tahun 2024. Dan saya selaku pemohon meminta KPU Kota Bolo-Bolo untuk memutuskan bahwa bakal calon anggota legislatif Partai Bendera atas nama Nugroho Laksono, daerah pemilihan Bolo-Bolo 3 adalah memenuhi syarat. Demikian, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, mohon silakan ditanggapi oleh pihak termohon atas penyampaian daripada pemohon. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama,
bahwa dokumen yang diserahkan kepada KPU Kota Bolobolo untuk SK pemberhentian atas nama Bapak Nugroho Laksono yang berstatus sebagai lurah tidak diupload pada Silon sampai dengan batas pencermatan rancangan DCT, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB. Yang kedua adalah bahwa terlapor telah melakukan seluruh proses penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Bolobolo hingga penetapan DCT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, kepada Bawaslu Kota Bolobolo, kami mohon untuk yang pertama, menolak laporan dari pemohon dengan seluruh dalilnya. Yang kedua, menyatakan bahwa SK Komisi Pemilihan Umum Kota Bolobolo nomor 005-30-11-2023 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolobolo pada pemilihan umum tahun 2024 tetap sah dan berkekuatan hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Termohon sudah menyampaikan pokok-pokok pernyataannya. Bagaimana tanggapan dengan termohon? Kami Maaf, tidak tidak bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024. Sebelum adjudikasi dimulai, saya Cintami selaku Sekretaris Majelis Adjudikasi akan membacakan tata tertib sidang adjudikasi agar sidang adjudikasi berjalan dengan baik dan lancar. Tata tertib sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024. 1. Seluruh peserta yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, bersikap sopan dan tertib, menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama adjudikasi, menunjukkan sikap hormat kepada majelis adjudikasi, termasuk menaati aturan untuk berdiri ketika majelis adjudikasi memasuki dan meninggalkan ruang adjudikasi, meminta dan atau mendapatkan izin pimpinan adjudikasi untuk menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya, menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan ketua majelis, menyerahkan alat bukti atau berkas lainnya kepada majelis adjudikasi melalui sekretaris adjudikasi, memberitahukan kepada sekretaris adjudikasi bagi para pihak yang akan menggunakan peralatan elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas alat elektronik adjudikasi sebelum adjudikasi dimulai. 2. Seluruh peserta yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa dilarang membawa senjata tajam atau senjata api, benda-benda terlarang dan atau benda lainnya yang dapat membahayakan jalannya adjudikasi penyelesaian sengketa, membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, bertepuk tangan dalam ruang adjudikasi, atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya adjudikasi, mengaktifkan nada dering pada alat komunikasi selama adjudikasi penyelesaian sengketa berlangsung, membawa peralatan, alat peraga demonstrasi, dan kampanye memasuki ruang adjudikasi kecuali untuk kepentingan pembuktian, merusak dan atau mengganggu fungsi dan atau sarana prasarana adjudikasi, menghina panitia adjudikasi, para pihak, saksi dan atau ahli, makan, minum, dan merokok dalam ruang adjudikasi selama adjudikasi berlangsung, memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama adjudikasi berlangsung, melakukan
tingkah laku yang dapat mengganggu adjudikasi atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota majelis adjudikasi atau kewibawaan adjudikasi penyelesaian sengketa, mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku atau gerak tubuh di dalam adjudikasi yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis adjudikasi. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, majelis adjudikasi dapat mengambil tindakan di luar dari hal yang diatur dalam tata tertib ini. Demikian tata tertib adjudikasi penyelesaian sengketa pemilihan, agar kepada setiap orang yang hadir untuk mengindahkan. Terima kasih. Pimpinan Majelis Adjudikasi memasuki ruang adjudikasi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang adjudikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan nomor register 001-PS-Rek-Romawi 11-2023 pada hari ini Rabu tanggal 8 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu, kami sebagai majelis pemeriksa dalam pemeriksaan adjudikasi ini, saya Bagus Mulyadi selaku Ketua Majelis Adjudikasi, di sebelah kanan saya ada Ibu Sylvia selaku anggota Majelis Adjudikasi. Karena pemohon menggunakan kuasa hukum, kami akan mengecek surat-surat daripada kuasa hukum. Silakan kuasa hukum. Selanjutnya kami persilakan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Perkenalkan, nama saya Nugroho Laksono dari bakal calon anggota legislatif dari Partai Bendera. Di sini saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya bernama Adriano SH. Terima kasih. Berikutnya kepada termohon untuk memperkenalkan diri secara singkat, kami persilakan. Baik, terima kasih majelis. Di sini saya Happy, saya Ketua KPU Bolo-Bolo. Saya bersama dengan Bapak Yangki. Beliau adalah anggota KPU Bolo-Bolo. Baiklah, para pihak telah hadir semuanya dan telah memperkenalkan diri. Kita lanjutkan sidang adjudikasi ini dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon dan jawaban termohon. Dan berikutnya, apabila pihak termohon sudah siap untuk menyampaikan jawaban dan tanggapannya, nanti dapat diteruskan dengan penyampaian jawaban termohon. Apakah ada perubahan permohonan pemohon? Tidak ada perubahan, majelis. Baiklah, tadi pemohon sudah membacakan pokok-pokok permohonannya. Selanjutnya akan kami sampaikan kepada termohon. Apakah termohon sudah siap dengan jawaban termohonnya? Sudah siap majelis. Baiklah, karena kita sudah mendengarkan permohonan pemohon dan jawaban dari termohon, maka pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu akan ditunda sampai dengan besok hari Jumat tanggal 18 November 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana para pihak? Setuju. Baik, kalau disetujui kepada para pihak, kemudian agar hadir pada sidang adjudikasi tersebut dan pemberitahuan ini sekaligus sebagai undangan. Sidang ditunda sampai hari Jumat tanggal 18 November 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Skors dicabut.
Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 001-PS-Rek-30-Romawi 11-Romawi 2023 pada hari ini, Jumat, tanggal 18 November tahun 2023 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi. Apakah para pemohon dan termohon sudah hadir? Apakah pemohon sudah siap menghadirkan saksi? Siap. Baik, silakan kepada saksi dari pihak pemohon untuk menempatkan diri. Saudara saksi, silakan perkenalkan diri saudara sebagai apa dan menyampaikan keterangan. Perkenalkan, saya Angger, operator silon dari Partai Bendera. Bahwa surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada KPU melalui WhatsApp pribadi. Melalui WhatsApp pribadi. Baik, berarti benar belum diupload ke silon ya? Baik. Terima kasih, saya rasa cukup. Baik, saudara saksi, silakan saudara memperkenalkan diri sebagai apa dan menyampaikan keterangan. Baik, terima kasih majelis. Saya Salsabila, Kabag Hukum KPU Kota Bolo-Bolo. Di sini saya akan menyampaikan. Yang pertama, KPU sudah melakukan pencermatan terhadap penetapan DCT sesuai dengan ketentuan berdasarkan regulasi yang berlaku. Kemudian yang kedua, pleno pimpinan KPU sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, bahwa pemohon atas nama Nugroho Laksono secara administratif belum memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota DPRD Kota Bolo-Bolo. Baik, terima kasih saudara saksi, saya rasa cukup. Pemohon, termohon, dan hadirin, sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu ini ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 21 November 2023 pukul 9 WIB dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak. Kepada para pihak agar hadir pada sidang adjudikasi besok, pemberitahuan ini adalah sebagai panggilan resmi sehingga tidak perlu panggilan surat. Harus dicabut. Sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 001-PS-Rek-30-11-2023 pada hari ini, Senin, tanggal 21 November tahun 2023, dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian kesimpulan para pihak. Apakah para pihak sudah siap? Siap. Selanjutnya kami persilakan untuk pemohon membacakan kesimpulannya. Terima kasih majelis. Pemohon telah menyiapkan kesimpulan secara tertulis dan akan kami bacakan. Pertama, bahwa pemohon meminta untuk tetap di-MS-kan status dari klien saya yang bernama Nugroho Laksono, bakal calon legislatif di Partai Bendera. Kedua, apabila majelis memutuskan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan pada termohon untuk membacakan kesimpulannya. Silakan termohon. Terima kasih majelis. Berdasarkan dalil yang disampaikan pemohon bahwa KPU kita tetap berpegang pada regulasi bahwa apabila dokumen tidak diupload pada silon sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 3 Oktober 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, maka bakal calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Terima kasih. Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Bawaslu Kota Bolo-Bolo atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon yaitu DPC
Partai Bendera Kota Bolo-Bolo. Kepada para pihak untuk dapat menghubungi Sekretaris Adjudikasi untuk mendapatkan salinan resmi putusan ini. Jika para pihak merasa tidak puas atas putusan tersebut, dapat melakukan upaya koreksi ke Bawaslu Republik Indonesia dalam kurun waktu 1 hari. Demikian sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 001-PS-Rek-30-11-2023 pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat dinyatakan ditutup.